Jalan-jalan ke rawa-rawa, melihat sungai warnanya pekat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zara dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, di sini saya akan memberitahu info-info mengenai konsepsi pemikiran Henry Alexis Rudolf Tillaar, yaitu tokoh pendidikan Indonesia yang juga berkiprah di UNJ. Oke teman-teman, sebelum kita ke topik selanjutnya, izinkan aku memperkenalkan daftar isinya dulu ya. Yang pertama itu ada biografi, pemikiran, strategi, dan refleksi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian biografi. Nah, Profesor Dr. Henry Alexis Rudolf Tillaar ini lahir di Sulawesi Utara pada tanggal 16 Juni 1932. Nah, setelah berkarir selama 45 tahun menjadi pendidik, dia pensiun pada 1977 lalu wafat pada 30 Oktober 2019. Nah, tidak hanya menjadi dekan Fakultas Pascasarjana pada tahun 1976 hingga 1980 di Universitas Negeri Jakarta, namun dia juga pernah tergabung dalam anggota Bappenas hingga lembaga think tank Orde Baru. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke konsepsi pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan multikulturalisme, bahwa pendidikan ini harus mengutamakan keanekaragaman, keterbukaan, pluralitas, dan identitas kita sebagai pribadi manusia. Nah, pendidikan juga harus sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke konsepsi pemikiran selanjutnya tentang pendidikan hak asasi manusia. Tillaar berpendapat bahwa pendidikan ini tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai pembentukan karakter hingga kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai individu dan warga negara di masyarakat. Dengan terciptanya suatu pendidikan hak asasi manusia, sehingga masyarakat nantinya bisa menumbuhkan sikap kepedulian terhadap hak asasi manusia. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke konsepsi pemikiran pendidikan untuk keadilan sosial. Tillaar meyakini bahwa pendidikan ini harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial. Ini menyangkut pemerataan akses, kemudian penghapusan ketidaksetaraan, hingga kesempatan bagi siswa yang kurang mampu untuk menempuh jalur pendidikan hingga perguruan tinggi, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Nah, untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya multikulturalisme, memperjuangkan hak asasi manusia, serta berada pada garis keadilan sosial, ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan. Yaitu yang pertama ada proyek berbasis kebudayaan. Ini seperti memperingati hari-hari besar nasional dengan adanya lomba-lomba memasak masakan daerah, kemudian fashion show busana adat daerah. Nah, yang kedua adalah menggunakan pakaian adat di institusi pendidikan. Seperti yang kita tahu, Yogyakarta dan Jawa Barat telah mengimplementasikan hal ini, seperti penggunaan kebaya bagi perempuan dan belangkon bagi laki-laki sebagai simbol daerahnya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah pelatihan guru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita mengetahui bahwa guru sebagai fasilitator tentunya berperan penting untuk membentuk suatu karakter siswanya dalam berbuat dan bertindak. Yang keempat adalah pendidikan kesetaraan, di mana setiap siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan aksesibilitas yang mendukung serta adanya inklusivitas. Nah, yang kelima adalah penggunaan teknologi untuk memudahkan materi atau media pembelajaran dalam pendidikan diakses bagi seluruh siswa dimanapun. Nah, selanjutnya adanya fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang ramah lingkungan, kita juga turut memfasilitasi peserta didik untuk bertindak yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan alam sekitarnya. Oke teman-teman, di sini ada refleksi. Nah, berdasarkan materi yang tadi telah dipaparkan, coba Anda renungkan sejauh mana komitmen Anda sebagai pembelajar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah tadi kita menyimak, teman-teman nanti bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini dan bagaimana cara kalian untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tidak terasa kita sampai di penghujung halaman. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh individu yang telah menyimak bagaimana pemaparan yang tadi telah saya sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu manfaat dan akan menjadi suatu gagasan implementasi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.